Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak, bersukacita menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu. Sebagai Sang Raja Damai, kita pujikan Kidung Jemaat 123, bait 1 dan 2. Selamat, selamat datang. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah Natal pada hari ini kita kuduskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta memeliharanya senantiasa dalam kebaikan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Hari ini adalah hari di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, Kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 109, bait yang pertama. Hai mari berhimpun. Firman Allah telah menjadi daging dan menjadi sama dengan manusia. Kedatangannya menguatkan kita untuk senantiasa hidup dalam cinta kasih, sebagaimana disabdakannya dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita Natal yang terambil dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Gita surgawi telah bergema menyambut lahirnya Kristus, Sang Raja mulia. Juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah menyembah Dia. Mari kita naikkan pengagungan bagi Sang Juru Selamat melalui kidung jemaat 100, muliakanlah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini
kita bersatu hati untuk membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami memuji Engkau atas keajaiban besar yang telah Engkau nyatakan kepada kami, atas bintang terang yang bersinar dan nyanyian para malaikat, atas tangisan seorang bayi suci di dalam palungan nan sederhana. Kami memuji Engkau ya Kristus, karena sabda yang telah menjadi daging di dalam seorang bayi mungil. Kami memandang kemuliaan-Mu yang bermandikan cahaya yang terang benderang. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, sebab Engkau bertahta di dalam hati kami dan di atas seluruh dunia ini. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang memberi pengharapan di tengah-tengah dunia yang putus asa, memberi terang di tengah dunia yang gelap ini, memberikan kesembuhan bagi dunia yang sedang sakit. Kami bersyukur oleh karena Engkau datang untuk merendahkan diri-Mu sendiri, menjadi sama seperti kami manusia, agar kami diselamatkan. Kiranya Engkau berkenan menerima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya di hari Natal ini, ada banyak jiwa-jiwa yang dahaga boleh dipuaskan. Jiwa-jiwa yang masih mencari-cari kedamaian, mendapatkan kedamaian dan sukacita sejati yang berasal daripada-Mu. Mereka yang masih ragu-ragu, bimbang dan takut, kiranya dapat mengambil keputusan untuk membuka hati mereka, sehingga Engkau masuk dan menjadi Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami naikkan ya Tuhan, segala pinta dan permohonan kami untuk segenap umat-Mu, Jemaat Gereja Kristen Jawa Welar yang Engkau kasihi. Kiranya ya Bapa, di dalam segenap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu, senantiasa terpelihara damai sejahtera, cinta kasih, keselamatan, pemberian dari Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, berkat-berkat-Mu yang tiada terhingga, yang tiada habis-habisnya, boleh dirasakan di dalam setiap keluarga dan rumah tangga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Welar ini. Berkat dan tuntunan-Mu pula ya Bapa, berikan kami Natal tahun ini, sekalipun tidak dapat bersama-sama di gedung gereja, tetapi kami bersama-sama dengan anggota keluarga dan orang-orang yang kami cintai, memuji memuliakan nama-Mu. Kami tetap bersyukur dan bersukacita, karena Tuhan Yesus pun hadir, lahir, dan tinggal selama-lamanya di dalam keluarga rumah tangga kami. Kami berdoa untuk mereka yang di hari Natal ini masih terbelenggu dengan berbagai macam dosa dan ikatan-ikatan kuasa gelap. Mereka yang di hari Natal ini masih harus bergumul dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh, kesulitan ekonomi, dan persoalan-persoalan kehidupan lainnya. Hanya Engkau ya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan yang sejati, sehingga di dalam setiap pergumulan, kelemahan, ataupun belenggu, kuasa-Mu lah yang menyelamatkan, mengampuni, dan memerdekakan. Kami pun berdoa ya Tuhan, kiranya di hari Natal ini, berkat dan kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan atas seluruh bangsa dan negara kami Indonesia, yang bergumul dengan berbagai macam persoalan kehidupan yang merasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hanya kepadamu ya Bapa, kami memohon, pulihkanlah, ampunilah, dan selamatkanlah bangsa kami Indonesia dari kuasa dosa, dari cengkraman iblis, dari ketamakan dan keegoisan, dari orang-orang jahat yang berniat menghancurkan dan merusak bangsa ini. Kami sebagai gereja Tuhan di seluruh dunia yang pada saat ini memperingati dan merayakan Natal akan senantiasa bergandengan tangan, berdoa, serta bergerak menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Bapa, di pertengahan ibadah hari Natal ini, hati kami pun rindu, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan bersabda atas setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kelahiran Tuhan Yesus Kristus bukan hanya kami ingat ribuan tahun yang lalu, tetapi juga kami rasakan hadir di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal tidak dapat hamba-Mu sampaikan satu persatu, tetapi Engkau berkenan untuk mendengar seru doa kami dan menjawab apa yang menjadi pinta dan permohonan kami sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan Allah kami, Sang Alfa dan Omega. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pada saat ini kita bersama-sama mendengarkan bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati dan merahmati kehidupan kita, sampai saat ini kita bersama-sama memasuki ibadah hari Natal, memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada ibadah Natal saat ini adalah firman Allah itu menjadi manusia. Pada suatu kali ada seorang anak kelas 5 SD bertanya kepada mamahnya, "Mah, kalau hari Natal itu memperingati apa ya, Mah?" Mamahnya menjawab, "Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Ia turun dari surga, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa seperti kita." Kemudian si anak bertanya lagi, "Kalau Tuhan Yesus turun ke dunia, berarti surganya kosong dong, Mah?" Mamahnya menjawab karena masih ingat pelajaran katekisasi, "Oh enggak dong, kan di surga masih ada Allah Bapa dan Roh Kudus." Kemudian anaknya bertanya lagi, "Wah, berarti kita Tuhannya ada 3 dong, Mah. Ada Allah Bapa, Roh Kudus, terus Tuhan Yesus." Karena kebingungan, mamahnya kemudian memanggil sang suami, "Pah, ini anak kita bertanya tentang hari Natal." Kemudian papahnya menjelaskan bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa yang luar biasa, Nak. Tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Karena mana mungkin ada Tuhan, firman Allah kok bisa menjadi manusia. Kemudian sang anak mencoba memahami sambil didampingi terus oleh papa dan mamanya. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam peristiwa Natal kita bersama-sama merayakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang turun dari surga, meninggalkan segala kemuliaan, meninggalkan segala kehormatan untuk merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, menjadi daging seperti yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Di dalam peristiwa itu kita kemudian mengerti bahwa kesemuanya itu tidak pernah lepas dari rancangan Allah yang sejak dulu senantiasa memiliki prakarsa untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari kuasa gelap, dari cengkraman kuasa iblis. Oleh karena itu, apa yang menjadi rencana Allah senantiasa kita yakini bahwa itu semua diwujudkan di dalam diri pribadi Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini kelahirannya kita peringati dan kita rayakan. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam peristiwa Natal kita bersama-sama mempercayai, meyakini dan mengamini bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh manusia. Sejak ribuan tahun yang lalu, rencana Allah adalah menyelamatkan manusia dengan berbagai macam cara, melalui firman-Nya, melalui para nabi, melalui orang-orang saleh, tetapi mereka masih tidak mendengarkan apa yang menjadi kehendak dan sabda Tuhan. Maka Allah mengutus putra tunggal-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar orang-orang yang berdosa, manusia berdosa, termasuk saya dan saudara, menerima anugerah keselamatan ketika kita beriman
dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Sehingga ketika kita memperingati dan merayakan Natal, kita sesungguhnya memperingati dan merayakan bagaimana Allah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, agar kita yang berdosa dapat ditinggikan, diangkat, diampuni dosa-dosanya, dan diselamatkan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Apabila pada saat-saat seperti ini kita merasa suasana Natal begitu berbeda, bulan Desember biasanya kita disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal. Ada yang rapat, ada yang latihan, ada yang dekor gereja, ada yang pokoknya main ke gereja, bertemu dengan teman-teman, bercengkrama, dan lain sebagainya. Ada yang melakukan aksi sosial, berbagi makanan, mungkin nasi bungkus, kepada orang-orang yang tinggal di jalanan, dan berbagai macam kegiatan lainnya yang di tahun-tahun sebelumnya biasa kita lakukan. Tahun ini segala sesuatu terasa begitu berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti merasakannya. Ibadah kita laksanakan secara virtual atau online, termasuk ibadah hari Natal saat ini. Oleh karena situasi pandemi yang belum memungkinkan untuk kita dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja secara aman. Kita terus berdoa agar kiranya lewat momen Natal ini ada keajaiban Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Natal yang berlaku di dalam kehidupan kita bersama-sama, sehingga segala kuasa sakit penyakit, segala situasi yang mencekam, segala keadaan yang berdampak buruk dalam kehidupan kita, itu disirnakan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu, bapak, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disabdakan Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 sesungguhnya adalah berita Natal yang khas mewakili teologi Injil Yohanes. Apabila kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berita Natal yang kita baca di dalam Injil Yohanes tidak menceritakan tentang Yusuf dan Maria, kemudian kelahiran di kandang Bethlehem, bagaimana Herodes mencari dan membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa, penyingkiran ke Mesir, perjumpaan malaikat dengan Ibu Maria, dan sebagainya. Tetapi inilah khas Injil Yohanes, menceritakan berita Natal dengan cara yang begitu istimewa. Bahwa berita Natal adalah berita bahwa firman Allah, sabda Allah, itu telah turun ke dalam dunia untuk menjadi daging dan menjadi sama seperti manusia. Ayat nats kita ayat 14 menyatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam firman Tuhan, hanya di dalam Alkitab, kita mendengar, kita merasa-rasakan, kita mengetahui ada firman yang menjadi manusia. Saudaraku yang terkasih, apabila kita pernah membaca atau memperhatikan cerita-cerita legenda di masa lalu, diceritakan di sana orang-orang jahat, termasuk siluman-siluman, itu diberi kesempatan ratusan tahun untuk mereka berbuat baik.
Orang-orang jahat itu kalau sudah bisa berbuat baik sesuai dengan standar yang diberikan oleh Kaisar Langit, ya, ia akan mendapat ampunan. Sehingga ketika lahir di kehidupan selanjutnya, dia bisa menjadi orang yang baik. Siluman juga demikian. Dalam cerita-cerita itu, kalau mereka sudah berhasil berbuat baik, maka beroleh ampunan, menjadi manusia. Di dalam kehidupan kita saat-saat ini, saudaraku yang terkasih, hal yang berbeda justru ditunjukkan oleh orang-orang yang ada. Mengapa? Karena mereka manusia berlomba-lomba menjadi Tuhan, menjadi penguasa atas sesamanya. Menjadi yang paling tinggi, paling dihormati, paling berkuasa. Berlomba-lomba menjadi Tuhan, Tuhan kecil yang bisa memerintah, menguasai sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi Tuhan Allah, firman Tuhan katakan, firman itu telah menjadi manusia. Ketika manusia berlomba-lomba menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Sang Firman, justru rela menjadi manusia. Merendahkan diri, mengambil rupa seperti seorang hamba. Untuk tujuan apa, Bapak Ibu yang terkasih? Untuk menyelamatkan kita, untuk menjadi juru selamat, untuk menyatakan bahwa Allah berpihak kepada manusia. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat bahwa sesungguhnya peristiwa Natal itu yang mengetahui kapan hari dan tanggalnya. Para ahli hanya mengira-ngira, sekitar bulan dan tanggal ini. Tanggal 25 Desember yang kita pakai sebagai peringatan hari Natal pada zaman dulu adalah sebenarnya hari perayaan pemujaan kepada Dewa Matahari. Negara Eropa sana disebut sebagai Day of Sol Invictus, Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Di negara-negara Eropa, bulan Desember itu musim dingin yang sangat hebat. Tetapi mereka meyakini bahwa Dewa Matahari itu akan tetap bersinar, memberikan panasnya, sehingga mereka tidak akan terkungkung di dalam musim dingin untuk selama-lamanya. Ketika negara-negara Eropa memeluk agama Kristen, maka tanggal 25 Desember itu diubah. Tanggalnya tetap, tetapi bukan sebagai peringatan kepada Dewa Matahari yang tak terkalahkan, tetapi peringatan dan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang jauh lebih hebat dan jauh lebih berkuasa dari dewa, berhala, dan Allah-Allah lain yang mereka sembah. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, disitulah kemudian kita memahami bahwa Natal sesungguhnya adalah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kita juga kemudian mengerti bahwa tanggal 25 Desember bukan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, ya, sehingga tidak perlu diulang tahuni. Kayak manusia saja, manusia tidak apa-apa diulang tahuni. Maksud Tuhan kita ucapi selamat ulang tahun yang keberapa, kita juga tidak tahu. Kesempatan yang Tuhan berikan di hari Natal merupakan kesempatan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, serta meyakini bahwa keberpihakan Allah kepada manusia adalah demi terwujudnya damai dan sejahtera di dalam kehidupan bersama-sama. Mungkin kita bersedih melihat keadaan dunia yang sakit, rusak, banyak perang, orang-orang korup menguasai pemerintahan yang ada. Mungkin kita hanya bisa menangis, menitikkan air mata dalam keprihatinan. Mungkin ada yang cuek-cuek saja, tidak peduli. Mungkin banyak juga yang senantiasa bertekuk lutut berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya
momen Natal menjadi kesempatan bagi kami untuk memperbaiki dunia ini. Saya berdoa kiranya kita semua dikuatkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam terang firman Tuhan sampai selama-lamanya. Sekalipun banyak tantangan dalam kehidupan kita, tetapi kiranya sukacita Natal tinggal tetap dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun di dalam kehidupan kita perlu kita berjuang bergumul sampai menitikkan air mata, berpeluh keringat, bekerja luar biasa, kiranya damai sejahtera Natal tinggal tetap dalam hati kita. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang membuat kita merasa Natal terasa kurang, tetapi kiranya di Natal tahun ini keajaiban terjadi, sehingga dalam kehidupan kita bisa merasakan Tuhan itu sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua. Dan akhirnya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memperingati dan merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa keselamatan dan anugerah bagi kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita masuki saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan. Kami berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar dalam kita memberikan persembahan pada ibadah Natal ini adalah firman Tuhan yang disabdakan dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kasih setianya tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita bawa seluruh persembahan ibadah Natal ini diiringi nyanyian syukur, Natal di hatiku. Daya
Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan kita bersatu hati di dalam doa persembahan. Sungguh, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah. Oleh karya Putra-Mu Yesus Kristus, kami telah diselamatkan. Dan kini, oleh tuntunan Roh Kudus, kami bersama seluruh umat-Mu yang telah diberkati, Engkau perkenankan untuk mengaturkan syukur melalui persembahan ini. Segala bentuk persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atasnya. Sebab hidup kami ini ada karena anugerah Sang Raja Damai. Kami juga pintakan berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaan, usaha, dan kerja keras mereka yang disertai dengan kejujuran. Berkat-berkat-Mu selalu Engkau limpahkan. Demikian pula hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk sabda kehidupan dari-Mu. Tuntun, urapi, dan berkatilah kami semua, agar firman Allah yang hidup menguasai segala kehidupan kami. Sertai pula kehidupan umat-Mu ya Tuhan, agar melalui semangat Natal kami melakukan firman-Mu. Agar kami hidup untuk memuliakan Engkau senantiasa, dalam tindakan, tutur kata, dan pikiran yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segenap jemaat kekasih Tuhan dengan tetap bangkit berdiri, marilah bersama-sama kita menaikkan puji dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Gloria, Gloria. Kidung Jemaat 101, bait 1 dan 2, Alam Raya berkumandang.
kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal, meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di hari Natal ini, marilah kita hidup untuk bawa kasih Tuhan dan terang cintanya di dalam dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.